dengan baik, ya kan? Bapak ini nggak akan gagah istrinya di rumah kalau ibu. Jadi kita ini nih para pegawai yang gagah-gagah ini punya motor, punya mobil, punya istri, ya kan? Punya THR, duitnya dari ibu. Dari pembayaran pajak kendaraan, bermotor nggak gagah, temukan duit sih, sok udah malah pajak. Gak mau menang tunjangan. Benar deh, Bu? Makanya pemberi pajaknya dihargai, ya kan, Bu? Gitu. Sarua dilunaskeun aja. Naon deui? Trayek angkot oge dipersulit, ayeuna teh sudah diperpanjangkan trayek teh. Trayek itu 15 sampai kewenangannya di sekarang. Subia, saya nanya dulu ya. 2015 sampai sekarang nggak pernah keluar lagi trayek. Abdi gaduh angkot 7. Oh jadi gini. Nah, Bapak sih ganu susah angkot 7. Ayeuna mah setoran cuma 20.000 sehari. Kalau 7 berarti 250.000. Aku 7 mun sih ganu susah. Susah Pak. Ulah nyusah-nyusah mana atuh hidup teh, Pak. Sabab aya nu leuwih susah ti batin Bapak. Geus jadi masalahna naon? Pertama trayek. Trayekna masih di Kota Bandung kene, di Kabupaten Kabupaten. Bandung. Trayekna ke Kabupaten Bandung. Ya. Jadi trayekna Teu kaluar deui eta mah. Teu bisa diperpanjang deui. Jadi bisa kira oge diperpanjang susah deui. Pak kan. Iya. Trayek kir. Oke. Terus trayek kir teh jadi kir teh susah soalnya si trayek nanti tiasa diperpanjang deui. Oke. Kan kir mah Kayak nepulan urang sekali. ditanyakeun ka bupati nanya. Nepulan sekali kir mah. Saya tanya ke Lewat bupati. koperasi udah tek mangit kelas Saya orang tanyakan ke Bupati Bupati Bandung. Urusan pertrayekan mah kewenangan kabupaten beureun. nggak tahu sampai sekarang Nah, sok cicing perlu heula. perlu ini nggak perlu trayek nggak gitu. Sok cicing cenah sia. Ke urang tanyakeun. Ulah mangka kuring. Sing karunya Aku kararun Pak. Saya ngambek. Nah, geuningan memanggil ka mana bupatina? Sekarang mah Iya, urang telepon deui. mau telepon bapak aing mah cenah sieun. Alah, aing mah memanggil tuh, titangi memanggil. Aduh, Saya kota. Ah. Kirim ku, monya. kirim pulsa. HP gubernur kotaan asa anyar kene ngeusianana. Ya henteu ieu mah. Ya urang keur ngariung ya di Kabupaten Bandung di Samsat. Kumaha? Siapa, Gu? Kumaha? Kumaha? Ya, Pak. Siapa? Berita, Pak. Mana pengumuman? Ini, Pak, nembe dibahas sekedap deh, Pak. Oh ya udah oke, ulah lila teuing digawe teh. Nyen 2 kalimat teh kok sajam diskusina lila teuing ari mana? Ya, siap, ya. Siap. Eueuh tuh aya sia teh kotaan ieu mah bupati na teu ngangkat. Nya Bupati Bandung kota sia teh ngece. Kan ayeuna teh paceklik. Tuh, memanggil kan, urang nek hubungi bupati narek nanya, memanggil. Nah, ini fotoin Pak. Goreng Pak. Nu goreng bapak lain fotona. Balik ke dulu Pak. Transparansi itu adalah keterbukaan. Maka di era sekarang pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook. Ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media. Efisien. Dan hari ini misalnya, saya kalau cerita diri saya, kenapa orang sulit? Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah tiap. Saya sudah demo berjilid-jilid di Gedung Sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong, kemudian disebarkan. Ini nggak bisa nyerang sama saya. Kenapa? Karena dia ada sumber utuhnya. YouTube bercerita tentang apa adanya. Ketika dipotong, sumber aslinya ada. Yang itu saya punya, bukan orang lain yang punya. Saya bisa bercerita anggaran gubernur, anggaran Pemda, apapun. Saya ceritain. Dan hari ini tidak ada yang tidak ditakuti oleh publik dan penyelenggara di Indonesia kecuali media sosial. Udah tahu rawan, kenapa nambang? Mau jabat ini susah dirayu, Bang. Saya mah nggak mau kayak di Sumatera. Bupatinya baru tahu di sini ada tambang. Aduh, yang kawasan hutannya nggak kita Oh, izin. belum Bapak. Kami mengajukan izin untuk melakukan eksplorasi di wilayah hutan. Saya nggak mau. Nah, baik kalau begitu. Saya Jadi, doraka sama leluhur saya. amin. Nyuci emasnya pakai apa? Kita rendam dalam tong lautan sianida. Cyanida loh, Pak. Betul. Buang cyanidanya kemana? Lumpur dari hasil pengolahan itu disimpan dalam suatu dam besar, kemudian dilakukan dan kami pun. Kalau cyanidanya bocor. Nah, justru itu Pak, kami sedang mengajukan nanti ada izin khusus yang melibatkan izin dari lingkungan hidup pusat, Pak. Kalau izinnya nggak keluar, kan mobil-mobil gedenya pakai jalan kecil. Tadi jembatan aja nggak diperbaiki, Bapak lewat rusak. Mohon rawan daerahnya sering terjadi longsor. Tapi insya Allah Udah tahu rawan, kenapa nambang? ini sebetulnya Pak tambang pertama di Indonesia. Bapak kalau mungkin pernah dengar cerita. Saya mah nggak tertarik sama tambangnya, Pak. Yang kayanya hanya beberapa orang. Rakyatnya suka susah di sekitarnya. Betul. Dulu Antam Pak, itu belum pernah produksi. Bukan, Pak. Kalau sudah ada penambangan resmi yang diizinkan pemerintah ya kan saya juga memahami. Itu biasanya rakyat ikutan di sekitarnya.
akhirnya nambang ilegal. Ongkor juga sama Pak akhirnya Pak. Kalau di sini justru masyarakat duluan, Pak. Dulu sudah ada tambang ilegal di sini. Banyak. Rencananya dulu akan dibuat camp kalau eksplorasi diperbolehkan. Kan harus ngebuka lahan nantinya Pak. Nah, kebetulan kita underground sebetulnya, Pak. Tapi kan tetap aja atapnya harus dibuka. Kalau tidak, Pak, kita harus underground, minimal 50 meter ke bawah. Sehingga insya Allah kalau permukaan sih tidak ada gangguan. Kenapa kalau di sini Bapak menilai? Ini dibuka. Karena ini untuk bangun pabriknya, Pak. Nah, kalau dulu sebenarnya Saya mah ragu, habis dikeluarin izin nanti ditebangin. Kan kalau Insya Allah, pejabat lain kan mudah dirayu. Pejabat ini susah dirayu, Pak. Saya mah tidak butuh emas, saya butuh istri, Pak. Jadi Pak, ini sebenarnya tambang pertama Indonesia. Makanya di sini ada lubang Belanda, lubang Jepang. Oh, Belanda pernah nambang? Pernah. Itu Belanda mah nambang nggak ngerusak. Betul. Kenapa kita nambang ngerusak? Manawi Tieta, Abdi, Embung, aing mah bisa nebangan tangkal. insya Allah Pak, kita jaga bersama. Dan itu di atas tanah kami sendiri. Bukan urusan di atas tanah Bapak, Pak. Bagi saya mah iya. mengganggu ekologi Mohon, tidak. Karena kalau longsor, mau tanah sendiri, mau tanah negara, longsor mah sama aja. Dampaknya masyarakat. Oh, ya. mohon maaf, longsor ini dari tanah pribadi kan anger tuh bisa, Pak. Mohon maaf ya, ini tanah saya, tanah pribadi. Walaupun longsor kan tanah pribadi. Tetap we maut mah maut, Siap, Pak. Tuh, insya saya mah nggak mau kayak di Sumatera, Jawa Insya Barat. Allah, Nggak Pak. mau. Kami akan menerapkan kaidah penambangan yang baik. Apakah CKP memenuhi peraturan atau tidak? Yang mentaati peraturan ge, aing longsor mah dah salah. Selalu ada risiko. Izin IUP-nya dari pusat Sudah keluar. sudah keluar. Izin lingkungannya dari kabupaten. Kabupaten. Pak Bupati. Pak Bupatinya baru tahu di sini ada tambang. Aduh. Karena baru ya. Tapi walaupun izinnya dari pusat, Pak, kalau cilaka nu kabagian orang dia. Betul. Siapapun yang menimbulkan dampak lingkungan, mau rakyat yang tidak resmi, mau urusan yang resmi, saya tidak setuju. Saya buktinya sampai sekarang saya belum mengeluarkan rekomendasi untuk penggunaan kawasan hutan. Itu bukti bahwa saya ke masyarakatnya, ke alam. Tapi rakyat nah besok nambang ilegal, kan ngewa gitu. Akan izinnya menteri sudah keluar izinnya. Izin lingkunganana ti Pemda geus keluar. Gubernur naon kewenanganana rekomendasi penggunaan lahan hutan seluas hampir 2000 hektar. Gubernur tepi kaina teu mere rekomendasi. Titik. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM menghentikan bantuan biaya operasional bagi Masjid Raya Bandung. Ini jelas langkah berani dan layak diapresiasi. Langkah itu dilakukan setelah KDM mengetahui kejelasan status aset Masjid Raya Bandung itu. Bahwa ternyata Masjid Raya Bandung bukanlah aset Pemprov Jawa Barat. Karena itu tidak ada alasan Pemprov untuk membiayai operasional masjid itu. Tapi jangan khawatir, keputusan itu bukan diambil secara sepihak oleh KDM. Tapi atas kesepakatan antara Pemprov Jabar dengan para pengurus Masjid Raya Bandung. Jadi sebelumnya sejumlah pengurus wakaf Masjid Raya Bandung mendatangi Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Provinsi Jabar. Mereka menyampaikan bahwa Masjid Raya Bandung bukanlah aset milik Pemprov Jabar. Pada kesempatan itu mereka juga minta agar pengelolaan masjid diserahkan ke ahli waris wakaf. Mengetahui status hukum aset masjid itu, KDM memenuhi permintaan itu. Tapi KDM menjelaskan bahwa ada konsekuensi ketika masjid itu bukan lagi menjadi aset Pemprov Jabar. Salah satunya, Pemprov Jabar tidak lagi dapat memberikan bantuan operasional buat masjid tersebut. Menurut KDM, Pemprov Jabar terikat aturan yang melarang pembiayaan terhadap aset yang tidak tercatat sebagai milik Pemda. Pemprov Jawa Barat terikat oleh ketentuan di mana aset yang bukan tercatat tidak boleh lagi dibiayai oleh Pemprov, tegas KDM. KDM juga menegaskan dengan perubahan itu, pengurus masjid sepenuhnya harus bertanggung jawab atas biaya operasional masjid itu. Pengurus harus melakukan pengelolaan biaya operasional yang diperoleh dari siklus pendapatan Masjid Raya Kota Bandung, ucap KDM. Walaupun Pemprov Jabar akan menghentikan bantuannya, KDM yakin pengurus masjid akan bisa memenuhi biaya operasional masjid itu. Alasannya, Masjid Raya Bandung punya set yang banyak yang bisa dikelola untuk mendapat dana untuk operasional masjid itu. Mereka memiliki tanah yang luas, ruang parkir yang cukup, sehingga bisa memiliki pendapatan yang cukup, lanjut KDM. Hampir tidak ada netizen yang kontra terhadap keputusan KDM. Tapi sebaliknya, justru banyak netizen yang mempertanyakan motif ahli waris minta kembali pengelolaan masjid itu. Mereka heran, kok lahan yang sudah diwakafkan diminta kembali pengelolaannya oleh ahli warisnya. Mereka bahkan curiga ada motif ekonomi di balik permintaan itu. Ahli waris juga pengen menikmati duit, tulis seorang netizen. Diwakafkan bapaknya, anak-anaknya masih melihat ada duit di situ, tulis yang lain. Wakaf artinya berhenti. Seharusnya tidak ada hak ahli waris karena orang tua sudah mewakafkan, tulis netizen yang lain lagi. Kami di PIS punya sikap yang sama dengan para netizen. Kok harta yang sudah diwakafkan masih diminta oleh ahli warisnya, walaupun itu sebatas pengelolaannya. Tapi lepas dari itu, kami juga mengapresiasi langkah KDM. Dia berani mengambil langkah yang buat sebagian kalangan mungkin nggak populer, dengan memutus bantuan untuk sebuah lembaga Islam. Ini berbeda dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dia justru ngebela-belain minta APBN buat bantu pondok pesantren yang ambruk. Padahal ambruknya pondok pesantren itu karena kelalaian pemilik pondok itu. Yuk jadi pejabat yang taat aturan.
Meskipun bayarin utang masa lalu dan anggaran dari pusat menurun, Kang Deddy Mulyadi menyusun anggaran secara gila. Buktinya, pembangunan di Jabar yang dulu hanya 400 miliar, sekarang sebesar 3 triliun. Bahkan tahun 2026, anggaran untuk jalan dinaikkan menjadi 4 triliun. Bayangin kalau posisi APBD kita hari ini adalah 37 triliun. Amin. Tanpa hutang pen, tanpa harus bayar cicilan Kertajati, operasional Kertajati, tanpa harus bayar operasional Aljabar. Sudah saya seluruh Jabar saya karpet ke jalannya. Bukan lagi di aspal ya? Oh, karpet Pak, saya bilang aspal mah kecil. Sekarang ini kan orang bertanya, kok bisa bangun? Anggarannya sudah, dana DBH-nya sudah turun tajam, beban hutang masa lalu yang tinggi, beban operasional yang tinggi, masih bisa bangun. Iya. Karena menyusun anggarannya dengan cara gila. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bang. Dengan cara gila. Dananya menyebar tanpa jelas. Kalau sekarang terfokus satu titik sektor Bina Marga itu yang kemudian bisa dengan berbagai konsekuensi. dengan Listrik diturunkan, air diturunkan, perjalanan dinas diturunkan, bahkan gubernur dinolkan. Waktu 37 triliun belanja jalan itu 400 juta miliar. Itu 37 triliun. Sekarang 31 triliun belanja jalannya 3 triliun. 3T. Tahun depan 4. Tahun depan naik kumaha? Bayangkeun di roset teh. Untung gubernur teh aduh teu kalanger ge. Sudah. Tapi kan kita senang dan saya mengucapkan terima kasih loh bagi warga Jabar yang mengkoreksi jalanna goreng keneh, drainasena goreng. Terus misalnya tiang PJU channel ini tidak suspek. Saya mengucapkan terima kasih. Tugas rakyat memang begitu. Tapi nu penting mah diduitkeun. Duitkeun teh gini ka pemborongna nih Pak, saya posting nih, bayar dulu, nah itu temenan. Maaf nih buat gubernur lain, kalau kalian masih pusing nunggu antrian stempel dari pusat, KDM sudah lari kencang lewat jalur tol birokrasi. Kedekatannya dengan Pak Tito Mendagri bukan cuma buat foto bareng, tapi buat memangkas aturan ribet demi rakyat. Nggak usah bahas di DPR deh, kelamaan. Ini baru the power of orang dalam versi halal. Saya hari ini ingin ngecek di kabupaten silvanya ada berapa saja. Ini banyak kabupaten yang nggak ngerti yang disebut dengan pergeseran anggaran. Kenapa provinsi cepat dalam mengeksekusi pembangunan? Karena di provinsi ini seluruh belanja yang belum teralokasikan disimpan di BTT. Maka kita bupati wali kota bisa membuat perwakot atau perbu yang isinya pembangunan. Perbu di Jabar itu bangun jalan tuh pakai perbu. Makanya cepat. 13 kali perubahan perbu. Jadi begitu ada hitungan uang, ya perbugan, ada hitungan uang, perbugan, lelang, perbu, lelang. Sehingga lelang, perbu tidak ada satupun yang gagal. Semuanya terlaksana. Dan nggak usah lagi dibahas di DPR. Itu otoritasnya Bupati. Nah nanti kan kebetulan saya punya hubungan yang baik dengan Mendagri, sehingga selalu cepat Mendagrinya ACC. Nah, ini kalau nggak gitu ribet Pak. Kasihan Pak, Bapak ingin cepat melangkah, lupa di APBD-nya tidak dimasukkan gitu. Kayak kemarin Kota Bandung, sampah tidak teranggarkan. Padahal itu gampang tuh tinggal di Pirwakot. Saya tidak membela KDM ya Kang Deddy Mulyadi, tapi saya melihat cara beliau berpikir ini. Jawa Barat itu angka kelahirannya tinggi. Angka putus sekolahnya tinggi. Mungkin Kang Deddy ini mengharapkan bahwa uang bansos ini dapat dipakai untuk meningkatkan anak-anak yang sudah ada. Dan prosedurnya juga menjadi lebih mudah. Gitu loh. Apalagi kalau si istri ya, istri anaknya sudah banyak kan kasihan dia melahirkan melulu, ya sudah, saya aja lebih baik yang dilakukan vasektomi. Nah, kalau kita mau untuk Pak Wali Kota Bandung Pak Gub, soal Bandung kota termacet. Gini, semua kan baru bekerja dengan baik ya. Dan Bandung itu kan macet utamanya di Sabtu dan Minggu. Bandung itu karena apa? Karena orang Jakarta kan piknik ke Bandung gitu loh. Dan itu membawa keberkahan bagi UMKM, bagi perhotelan gitu. Nah problem Bandung itu kan cuma satu. Dari dulu sampai sekarang jalannya tidak mengalami perubahan. Itu saja, itu yang pertama. Yang kedua, kita lagi membuat analisis tentang traffic light. Karena traffic light itu justru bikin macet. Bisa nggak ke depan sih
traffic light itu membuat menjadi lancar. Kan bisa jadi ini penghitungan yang di sini belum tepat. Nah, ini kita lagi ngitung nih biar tepat. Yang berikutnya adalah solusinya adalah transportasi publik dan harus terintegrasi. Karena apa? Karena Jawa Barat itu kan terdiri dari kabupaten kota. Setiap kabupaten kota ini wilayah otonom yang punya keputusan sendiri-sendiri. Baru kali ini nih, bupati wali kotanya kompak, terorkestrasi. Nah, kita sudah punya rancangan, kita sudah bicara dengan Kemenhub, sudah berkirim surat dengan Kemenhub, rincian biaya sudah disampaikan. Mudah-mudahan usulan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bappenas sudah menyetujui program transportasi publik dengan nilai investasi hampir 22 triliun itu bisa terrealisasi ya. Tetapi ini baru usulan dan baru hasil penghitungan konsultan. Nah, realisasinya ya kita tunggu pemerintah pusat. Karena kan kalau menyangkut investasi dari luar itu kan harus perizinan dari Menteri Keuangan. Oke, jadi kenapa Panji tidak bahas Anies Baswedan? Sebenarnya Panji bukan cuma tidak bahas Anies Baswedan. Panji tidak bahas Anies, tidak bahas Ganjar, tidak bahas Mahfud MD, tidak bahas Ahok, tidak bahas Gita Wirjawan, tidak bahas Dahlan Iskan, tidak bahas banyak sekali nama. Yang dibahas Prabowo, Gibran, Ahmad Saroni, Pak Bahlil, Pak Raditya Spigai, Pak Lizon, dan beberapa lagi. Nah, pertanyaannya, apa bedanya dua kelompok nama tadi? Betul, Panji nggak bahas Anies, tapi juga Panji nggak ngebahas Ahok, Ganjar, Mahfud, banyak nama yang dibahas. Apa perbedaan utama dari nama-nama yang dibahas dan nama-nama yang tidak dibahas? Salam nyangkut rekan-rekan semua. Hari ini tanggal 18 Maret 2025, IHSG turun sampai hampir 7%. Buat para investor atau trader yang uangnya udah full di saham, nggak punya duit cash lagi, sabar. Karena penurunan ini cuma terjadi sementara waktu. Paling cuma sampai tahun 2029. Karena 2030 Indonesia bubar. Iya. Langkah yang diambil, aksi lanjut. Ayo adu nyali. Aksi lanjut ke istana, nanti ke DPR. Mungkin nanti tanggal 15 Januari. Kita perkirakan 15 Januari aksi lagi ke DPR. Sekaligus menolak KSPI dan Partai Buruh menolak pilkada melalui DPRD. Apa itu? Mau mengembalikan zaman Orde Baru? Kami Partai Buruh dan serikat-serikat buruh menolak keras pilkada dan nanti melalui pemilihan DPRD. Tetap pemilihan langsung. KSPI dan Partai Buruh bersama rakyat terhadap demokrasi yang mau dibajak. Jangan bajak demokrasi. Jangan beri upah murah. Tanggal 15 Januari kemungkinan kita ke DPR lagi. Sambil tadi proses PT-UN. Yang terakhir, kami akan melakukan kampanye internasional. Bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja terhadap upahnya, terhadap hak-hak buruh. Woi, lo yang gak suka Gibran, lihat ini ya, lihat. Mas, terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensrea, tanggapannya apa Mas? Gak usah lapor-lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Kalau lihat film Mensreanya sendiri gimana Mas? Itu dokumentasi Mensreanya. Oke, jelas ya. Kalau saya mau interpretasikan apa yang dikatakan oleh Mas Gibran, ya jelas gini loh. Yang pertama kata Mas Gibran nih, ya Panji bukan level dia lah. Siapa dia? Keren. Faktanya gua ini wapres, lu cuma komika yang nyari panggung dengan menghujat orang. Nggak level. Terus yang kedua, menurut Mas Gibran ya ngapain lapor-lapor? Ya kritik itu membangun kok. Nggak ada masalah, buang-buang energi, ya kan? Nah yang ketiga, Gibran cuma mau ngomong apa pas ditanya sama wartawan. Terus gimana dengan Mensrea? Gibran nggak peduli tuh Mensrea, ya kan? Mending dia fokus. Faktanya dia sekarang jadi wapres, ya kan? Ngapain nonton-nonton yang kayak gituan? Yang film itu buat inilah hiburan buat kubu-kubu yang sakit hati, bener nggak?
Isu yang terbaru adalah PHK mereka yang bekerja di industri alas kaki di Tangerang. Juga ada industri ban di Kabupaten Bekasi. Ini ada kaitannya dengan kebijakan industri dan perdagangan Republik Indonesia. Ada indikasi juga PHK saat ini memanfaatkan celah situasi yang lahir dari PP 35 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Indikasi memberi celah pesangon yang rendah bagi para pekerja yang di PHK. Dan situasi ini tidak akan berubah selama belum terbit peraturan ketenagakerjaan yang baru. Kita beri support untuk DPR RI dan juga pemerintah yang sedang menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang lebih memberikan keadilan, memberikan perlindungan bagi pekerja Indonesia. Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Save Pekerja Indonesia, Save Industri Nasional. Indonesia saat ini DPR RI sudah masuk masa sidang 4 November sampai 4 Desember 2025. Terima kasih untuk besti-bestiku di Komisi 9 yang terus mengawal responsif terhadap kasus-kasus PHK yang menimpa saudara-saudara kita. Namun demikian, aku menyadari bahwa masalah PHK ini tidak berdiri sendiri, ada pada Kementerian Tenaga Kerja dan Komisi 9. Ada kaitan yang erat dengan kebijakan industri yang berada di Komisi 7 dan tentu saja dengan kebijakan perdagangan negara kita yang kebetulan berada di Komisi 6 DPR RI di mana aku ditugaskan. Isu yang terbaru adalah PHK mereka yang bekerja di industri alas kaki di Tangerang. Juga ada industri ban di Kabupaten Bekasi. Untuk kasus PHK, saya kira juga ini ada kaitannya dengan kebijakan industri dan perdagangan Republik Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan atau tumbuh dengan baik tanpa fundamental ekonominya dibenahi. Kang Purbaya, jangan lupa, policy atau kebijakan industri yang berpihak pada industri nasional dan tenaga kerja nasional. Sehingga aku selalu mengatakan tidak ada industri maupun pekerja Indonesia yang kuat tanpa kebijakan regulasinya berpihak pada pekerja dan industri nasional. Analisis dari KRPI memperlihatkan bahwa masalah PHK ini juga terkait dengan geopolitik dan geoekonomi, termasuk bagaimana perang dagang, termasuk perang tarif yang juga saat ini begitu gencar dilakukan oleh pemerintah Trump di Amerika Serikat. Industri alas kaki kita, salah satu tujuan ekspor terbesarnya adalah Amerika Serikat. Sehingga kemudian penetapan tarif 19% oleh Donald Trump itu sangat berpengaruh terhadap industri dalam negeri. Yang tadinya orang mengatakan apa hubungannya masalah tarif dengan persoalan rakyat? Jelas ada hubungannya. Si akunya sudah mengingatkan berkali-kali. Begitu kita tidak mampu untuk merespon secara cepat dan tepat masalah tarif, maka kemudian berimbas pada industri nasional dan tentu saja akan berimbas pada tenaga kerja kita dan berimbas pada ekonomi rakyat yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tarif yang tinggi bagi industri dalam negeri untuk ekspor ke berbagai negara, khususnya ke Amerika, membuat para pengusaha mencari cara bagaimana supaya mengatasi kos produksi yang juga pastinya meningkat. Cara yang diambil biasanya adalah pengurangan tenaga kerja atau relokasi ke daerah yang upah minimum kota, kabupaten, atau provinsinya lebih rendah. Di samping itu juga ada indikasi, aku nggak nuduh, ada indikasi bahwa PHK saat ini memanfaatkan celah situasi yang lahir dari PP 35 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana substansinya terindikasi memberi celah pesangon yang rendah bagi para pekerja yang di PHK. Dan situasi ini tidak akan berubah karena semua harus sesuai dengan aturan hukum selama belum terbit peraturan ketenagakerjaan yang baru. Kita beri support untuk DPR RI dan juga pemerintah yang sedang menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru dengan beberapa poin penting tentu saja yang lebih memberikan keadilan, memberikan perlindungan bagi pekerja Indonesia. Jadi semoga bisa jelas untuk kita semua bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak terlepas dari persoalan kebijakan industri dan kebijakan perdagangan. Oleh karena itu, mari kita beri dukungan. Presiden Prabowo sudah luar biasa. Beberapa waktu terakhir ini, meskipun menjabat baru 1 tahun, tapi sudah ada terobosan membuat perjanjian perdagangan dan ekonomi yang luar biasa. Salah satunya adalah
dengan Uni Eropa. Masalahnya presidennya sudah progresif, tinggal bagaimana tindak lanjut dari langkah-langkah cepat Presiden Prabowo. Karena ini penting, kenapa? Ini rekomendasi kami. Pertama, segera untuk membuat pemetaan ekstensifikasi ekspor komoditas Indonesia sehingga tidak tergantung pada Amerika, termasuk juga untuk alas kaki. Bisa dibuka juga bagaimana penguatan kerjasama dengan Uni Eropa, bahkan dengan Brazil. Itu adalah hal yang mungkin dan itu akan kami bahas di Komisi 6 di masa sidang ini. Rekomendasi kedua adalah mari kita beri dukungan Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan juga BPS untuk segera berkoordinasi agar segera diperoleh data-data yang tepat, yang akurat tentang siapa saja saudara-saudara kita yang terkena PHK. Untuk apa? Termasuk juga Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan yang sekarang berada di provinsi untuk proaktif agar hak-hak normatif pekerja itu bisa segera diberikan. Pemutusan hubungan kerja dalam kondisi seperti ini bukan berarti tidak ada jaminan terhadap hak-hak para pekerja Indonesia. Masalah PHK itu bukan hanya masalah yang harus ditangani oleh pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, karena sudah menjadi putusan hukum bahwa pengawasan ketenagakerjaan sekarang berada di tingkat provinsi, yaitu di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Oleh karena itu, mohon dukungannya, besti-bestiku, pada kepala daerah, gubernur, bupati maupun wali kota untuk segera berkoordinasi, aku dukung, mensinkronisasikan data warganya yang ter-PHK. Karena ini penting untuk peralihan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dari yang tadinya penerima upah ke BPJS penerima bantuan iuran. 6 bulan harus ditanggung oleh BPJS, tapi setelah 6 bulan tidak mendapatkan pekerjaan, maka setiap warga negara yang kehilangan pekerjaannya otomatis beralih menjadi penerima bantuan iuran dengan iuran yang ditanggung oleh negara bagi dirinya dan keluarganya. Berikan dukungan untuk Presiden Prabowo yang sedang berjuang. Ayo para menterinya kita juga beri dukungan. DPR RI terkait semuanya, ayo kita berjuang sama-sama. Karena soal rakyat bekerja tidak dibatasi oleh daerah pemilihan, tidak dibatasi oleh tugas kerja di komisi. Karena para pemilih kita semuanya tentu saja berharap menjadi pekerja yang memiliki kehidupan yang layak, yang bisa menghidupi dengan layak dirinya dan keluarganya. So never give up Indonesia, kita akan terus berjuang. Terima kasih untuk konfederasi, federasi, dan serikat di seluruh tanah air. Segera pastikan data anggota yang ter-PHK untuk kita perjuangkan bersama bahwa mereka yang di PHK tetap tidak boleh kehilangan haknya sebagai pekerja. Itulah yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo. Benar gak Bang? Betul. Salam sopan Indonesia. Mwah. Mahfud MD bela Panji soal show-show yang baru-baru ini, yang rame-rame ini. Katanya dilaporin dia. Ya, nggak masalah juga ya nggak. Cuma saya sebagai rakyat kecil hanya ingin mengatakan satu hal. Inilah watak-watak kita. Kalau kenyang diam, kalau lapar teriak-teriak. Ya nggak? Mereka nggak suka sama Gibran jadi wakil presiden. Apa masalahnya? Hei, anak-anak abah yang belum tercerahkan, dengar ya, yang meminta Gibran sebagai wakil presiden adalah Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo sendiri berkali-kali mengatakan itu. Ya, Gibran sebagai anak Jokowi, sebagai keluarga Pak Jokowi, memang ada. Gibran lahir, Gibran lahir, dia memilih dari keluarga siapa? Memang bisa dia, Mas Gibran itu memilih lahir dari keluarga mana gitu. Kan nggak bisa. Itu yang maha kuasa, bos. Tolonglah. Ini orang-orang tanda tak mampu semuanya ini, ya. Tuhan sudah menentukan kita itu ada di mana, ya. Dulu mungkin Pak Jokowi sebelum jadi presiden, yang bisa jadi hidupnya dulu dia susah, berjuang sampai pencapaiannya yang sekarang ini. Lah anaknya sebagai anak presiden, ya anak presiden kawan-kawan. Ya, emang kenapa masalahnya? Ada perintis, ada pewaris. Dunia ini berputar. Mungkin Ko itu yang susah sekarang,
kau yang susah-susah sekarang, bisa jadi kau itu anak raja zaman dulu, di zaman batu, di zaman sebelum dinosaurus mungkin. Bisa jadi. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Oleh karena itu, mari kita semua, seluruh rakyat bangsa Indonesia, mengikuti pemilihan umum dengan semangat membangun bangsa, dengan semangat menjaga momentum demokrasi yang telah kita jaga dan berhasil hingga hari ini. Kita tidak ingin demokrasi mundur ke belakang dan tanpa arah yang jelas. Amin. Saya juga punya pantun. 112 cempaka biru, 34 dalam jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Izinkan saya untuk mengakhiri dengan pantun, dan jagonya pantun adalah Pak Mahfud. Silakan Pak. Alhamdulillah kami dapat nomor 3, ada dua pantun penutup. Hukum yang tegak harapan kita. Sejahtera merata idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Satu lagi. Membakar seafood dari Palu ke negeri Cina naik pesawat. Kalau Ganjar Mahfud menang pemilu, dukungan ke Palestina makin menguat. Saya yakin itu nggak ada yang nyuruh untuk belain Mas Gibran. Belain untuk Mas Gibran dikatain body shaming. Saya yakin nggak ada. Tapi sekali lagi gara-gara para pembela-pembelanya ini yang membela Mas Gibran menurut saya terlalu berlebihan, membuat nama Mas Gibrannya makin jelek, makin seakan-akan nggak bisa dikritik. Yang kena nanti Mas Gibrannya juga, dan pembela Mas Gibrannya, Anda yang kena. Anda belain Mas Gibran, wah jangan body shaming dong Mas Panji. Itu ya pertama, sekali lagi, saya yakin Mas Gibrannya nggak tersinggung. Dan nggak perlu pembelaan itu menurut saya ya. Saya bisa telepon nih sekarang. Nanti yang kena gini soalnya sebenarnya. Wah memang termulu. Memang kaum 58 gitu. Itu yang menurut saya gara-gara beberapa influencer ini yang saya nggak tahu komandonya dari mana, tapi saya yakin nggak ada yang nyuruh. Apalagi Mas Gibran nyuruh belain saya, nggak ada. Dan sekali lagi, kalau saya waktu itu pernah tanya ke beliau, ini ada cuplikan videonya. DPR joget-joget, kenaikan gaji, terus Mas Gibran mukanya nggak senang. Bukan begitu ya berarti ya? Enggak, saya enggak. Ya, muka saya dari lahir memang memang muka dia begitu gitu. Mungkin Panji ya itu adalah the best yang bisa digambarkan gitu. Kan maksudnya ya Pak Prabowo gemoy gitu kan. Mas Gibran ya ngantuk gitu. Kalau saya sih saya ini Gibranisme. Saya kira para pendukung Anies Baswedan tak akan berani menonton ILC kemarin yang bertemakan Anies Baswedan setelah gagal jadi cagup. Dengarkanlah ratapan rakyat miskin Jakarta, utamanya pada giliran Muhammad Sobari berbicara. Para pendukung Anies akan meronta-ronta mendengarkan pembicaraan Sobari dari awal hingga akhir. Sobari benar-benar membasuh Anies hingga bersih. Anies itu anak buah saya. Ketika dia minta izin pada saya untuk pindah ke Paramadina, saya memberitahu, Paramadina bukan tempatmu. Islam di Paramadina itu tidak akan sama dengan konsepmu. Tentu saja bau-baunya ada pergerakan-pergerakan. Nah, kau tidak. Jawabannya apa? Ya aku di sini buntut. Karena dia anak buahku. Aku di sini buntut. Kalau di Paramadina aku kepala. Itu anunya. Supaya Anda semuanya menilai. Itu nafsu kekuasaan itu besar.
Sekelas Ges Khalifah dan Ahmad Nur Hidayat saja, loyalis Anies yang hadir dalam acara ILC itu sebagai pihak yang dianggap mewakili Anies, terdiam 1000 bahasa. Mengenaskan juga melihat wajah keduanya yang sesekali disorot kamera. Pemaparan Muhammad Sobari memang sulit dibantah karena didasarkan pada pengalaman dan pengetahuannya sebagai seorang antropolog Indonesia. Sobari memulai dengan menegaskan bahwa Anies adalah bekas anak buahnya. Ia seperti tahu persis apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seorang Anies. Anies tak mau berlama-lama jadi anak buah Sobari, oleh karena ia tak mau jadi buntut. Anies ingin jadi kepala. Karena itu ia pindah ke Paramadina atas bantuan orang dalam, di antaranya Sudirman Said, Yusuf Kala, termasuk juga yang disebut paman Anies. Tak ada yang signifikan dilakukan Anies Baswedan di Paramadina. Ia bukanlah akademisi yang memberi kuliah, meneliti dan membimbing para mahasiswa. Ia hanya seorang birokrat. Ia hanya ingin jadi kepala, bukan buntut. Istri almarhum Nur Kholis Majid, Omi Komariah, sampai kecewa dengan Anies, tegas Sobari, yang membuat Anies kemudian hengkang dari Paramadina. Anies tak punya kultur Paramadina sedikit pun. Gerakan Indonesia Mengajar yang digagas Anies dikatakan Sobari banyak sekali masalah yang tak selesai. Tiba-tiba Anies bergabung dengan tim Jokowi di periode awal dan tentunya lagi-lagi atas bantuan Yusuf Kala. Tapi Anies sudah direshuffle sebagai Menteri Pendidikan belum lama setelah menjabat. Bagi Sobari, Anies bukanlah direshuffle tapi dipecat oleh Jokowi. Kalau di Indonesia Mengajar banyak masalah, di Paramadina diminta harus hengkang, dan di tempat Sobari mundur karena tak ingin jadi buntut, inginnya jadi kepala, tentu dipecat Jokowi sebagai menteri juga bukan karena kinerja Anies yang baik dan sukses seperti yang banyak diklaim oleh para pendukung Anies. Justru yang terjadi sebaliknya, sesuai rentetan kejadian di atas. Mungkin masih atas bantuan Yusuf Kala, akhirnya Anies merapat ke Prabowo dan terpilih menjadi gubernur Jakarta. Sebagai gubernur pun bagi Sobari, tak ada gebrakan yang dilakukan oleh Anies, datar-datar saja. Makanya Anies kalah juga oleh Prabowo di Pilpres lalu. Harusnya sebagai orang yang pernah memimpin Jakarta, Jakarta adalah basis Anies, tapi hal itu tak terwujud sedikit pun. Semua hujah yang disampaikan Sobari di LSI itu seperti menemukan muaranya. Karena itu tak terbantahkan, Sobari tak setuju Anies dikatakan sebagai seorang tokoh perubahan. Tak ada apa perubahan yang sebetulnya diinginkan oleh Anies itu. Dari mana ke mana atau dari apa ke apa. Tak ada. Anies tak mau menunjukkan apa maunya. Anies bukanlah seorang pendobrak. Saya harus buru-buru menyimpulkan apa yang dikatakan Sobari di ILC itu bahwa Anies tak dicalonkan di Pilgub Jakarta bukanlah karena partai-partai itu takut dengan Anies, tapi lebih karena sadar dan capek serta sudah muak dengan rekam jejak Anies yang selama ini ditampilkan. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Sobari. Jadi ini bukanlah soal Mulyono saja, tapi hampir semua partai yang sudah mengalaminya. Karena itu, bukan PDIP saja yang diselamatkan, melainkan juga warga Jakarta, termasuk rakyat Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sobari itu, Sobari tak merasakan apa-apa kalau Anies akhirnya hilang dari perpolitikan Indonesia. Itu seperti angin kencang yang berhembus pada satu musim, lalu balik lagi pada musim-musim sebelumnya. Tak ada bedanya. Ternak Mulyono atau pendukung Fufu Fafa? Maksudnya yang ini. Wah, orang baik itu yang bernama Jokowi dan JK bisa mendapatkan kemenangan tanggal 9 Juli besok. Saudara sekalian, teman-teman sekalian, yang akan dimenangkan bukan Jokowi. Kita bukan memenangkan JK. Kita akan menyelamatkan Indonesia dan memenangkan Indonesia. Hadeh, ternyata Anies Baswedan itu ternak Mulyono senior ya. Jadi untuk pendukungnya Pak Anies Baswedan nih, kenapa sih kalian harus menternak-ternakan pendukungnya Pak Joko Widodo? Disclaimer ya, saya ini adalah pendukung Pak Prabowo Subianto dari 2014, 2019, 2024 ya. Tidak pernah terafiliasi dengan Pak Joko Widodo.
kendati kami berseberangan, saya tetap menghargai Pak Joko Widodo sebagai presiden yang sah dan terpilih ya. Jadi kalau ada pendukung Pak Anies Baswedan yang mencaci maki pendukung Pak Joko Widodo, saya heran dan bertanya-tanya begitu loh. Karena kalian itu lahir dari embrio politik yang sama. Anies yang menyuarakan agar memilih Pak Joko Widodo. Kemudian juga Anies yang memuji-muji bahwasannya Pak Joko Widodo itu adalah pribadi yang luar biasa. Lalu apa alasannya sekarang kalian bergontok-gontokan seperti ini? Baik itu Pak Anies atau Panji, mereka adalah ternak Mulyono. Jadi saya kira tidak relevan kalau ternak Mulyono itu ditujukan ke hidung saya. Aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh. Saya sendiri bingung, jangan-jangan mereka dibayar. Ada elit kita sebagian yang kerjanya hanya ngejek, hujat, fitnah, nyinyir, ya kan? Nggak ada keberhasilan bangsa Indonesia. Atlet-atlet kita berjuang, nggak ada mereka ucapan selamat. Nggak ada mereka menghargai usaha pemerintah. Malah selalu ngenyek. Ini aneh ya. Aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh. Saya sendiri bingung. Tapi biarlah. Gak ada urusan itu, saya kira sedikit mereka itu. Mereka pinternya hanya di sosmed. Gak jelas juga itu. Jangan-jangan mereka dibayar. Yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Pada segmen terakhir ini kita akan menyimak pernyataan pamungkas dari masing-masing calon presiden. Kami mohon para calon presiden untuk maju ke panggung menyampaikan pesan penutupnya. Baik, kami persilakan kepada bapak-bapak calon presiden untuk kemudian merapat menuju ke panggung utama. Ya. Dan untuk itu kami awali dari calon presiden nomor urut 1 kepada Bapak Anies Baswedan. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari sekarang. Di sini. Silakan. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu saya ingin sampaikan kini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika. Ya? Lalu bagi anak-anak muda. Anak-anak muda, kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilik masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Waktu Anda habis, Bapak. Baik, selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Kita harus selalu ingat bahwa kemerdekaan ini
didapatkan melalui proses yang sangat panjang, perjuangan yang sangat panjang, berganti-ganti negara-negara lain datang menindas kita, merampas kita, dan ini adalah hukum sejarah manusia. Yang kuat akan menindas yang lemah. Kita bersyukur kita sudah bangun suatu negara yang memiliki demokrasi dengan segala kekurangannya. Kita bersyukur semua pemimpin telah membantu menambahkan kemajuan kita. Kita ingin lebih maju, kita ingin lebih baik, kita ingin lebih adil, kita ingin hilangkan kemiskinan, dan kita ingin hilangkan korupsi. Kita negara yang sangat kaya, kekayaan kita luar biasa. Kami, Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, siap melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita yakin Indonesia akan melompat menjadi negara hebat, negara maju, negara makmur, negara adil. Hanya dengan demikian. Tetapi syaratnya kita harus rukun, kita harus bersatu, kita tidak boleh menghasut, memecah belah. Kita tidak boleh untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan jangka pendek, untuk kepentingan diri kita, kelompok kita, kita tidak boleh mengorbankan persatuan, kesatuan, kerukunan bangsa Indonesia. Hanya dengan kerukunan, hanya dengan kearifan, hanya dengan kebersihan jiwa, tidak dengan permainan kata-kata retorika, tapi sungguh cinta tanah air, Indonesia akan maju. Negara hebat. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya. Dan yang terakhir kita akan menuju ke calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini panggilan sejarah buat Ganjar Mahfud. Ganjar seorang anak polisi berpangkat tidak tinggi, bertugas di kecamatan. Pak Mahfud, bapaknya pegawai kecamatan. Kalau kita berada pada momentum yang sama, kami dan Pak Mahfud ini adalah orang kecil yang kalau bapaknya rapat kira-kira anggota Forkompimcam. Kami hanya di level kecamatan. Kami telah terbiasa mencoba mendengarkan keluh kesah rakyat. Panggilan sejarah inilah yang kemudian coba kita klasifikasi dari seluruh persoalan yang muncul. Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada kelompok rentan. Ada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, termasuk manula. Mereka butuh perhatian yang lebih. Maka inilah cara kita membangun, melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka. No one left behind. Yang kedua, bagaimana pemerintah betul-betul bisa melayani dengan memberikan teladan dari pemimpin tertinggi yang anti korupsi, yang menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintahan yang mudah, murah, cepat, sat. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya, bukan sedang merongrong, apalagi kemudian merasa terancam. Maka kalaulah kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, nggak ada lagi cerita Bu Sinta, nggak ada cerita Mas Butet, nggak ada cerita Melki, tidak ada itu. Karena dewasa kita dalam berdemokrasi. Maka dalam penghormatan terhadap HAM, mari kita konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan saya berdiri bersama korban untuk keadilan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang. Baik, waktunya habis. Ya. Pas sekali. Baik, hadirin, kita berikan tepukan yang paling meriah untuk para calon pemimpin Indonesia. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah, bukan dialirkan pakai
gorong-gorong raksasa ke laut. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple. Cek yuk rumah kita. Apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang. Sehingga kita termasuk, kalaupun aja banjir kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak tamannya banjir. Bukan banjir, itu emang parkir air. Jadi kalau di taman parkirin air. Ya memang begitu, nanti ketika musim kering, air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi kalian udah lihat videonya Gibran belum di TikTok yang baru? Ini ya, kemarin kan si botak itu bikin acara, itu satu acara full menghina Gibran, menghina pemerintahan, tapi dibalas sama Mas Gibran cuma dengan video seperti ini doang. Dan apa? Pakai soundnya dari yaitu sound yang buat ngecek-ngecek Gibran dipakai loh sama Gibran buat videonya Gibran sendiri. Emang wapres kita itu wapres yang nggak pernah baper. Hebat ini mental-mental orang seperti ini, jarang loh orang sekarang itu punya mental seperti ini. Nggak baper, nggak banyak omong, tapi kerja nyata. Inilah pemuda yang patut dijadikan contoh, bukan kayak botak. Wapresnya kayak anjing. Presiden libur hari Minggu gini. Hari Minggu emang presidennya nggak masuk kerja. Tapi kan jabatannya tetap Presiden Republik Indonesia kan. Iya dong. Masa hanya karena weekend terus dia bisa lepas tangan kepada rakyat Indonesia? Lah kalau negara kita serang di hari Minggu gimana? Nggak usah ngomongin Pak Prabowo deh, ngomongin presiden lain, presiden lain. Lah masa presiden butuh refreshing? Masa presiden malam Minggu clubbing? Kan tetap dilihat, iyalah libur, tapi kan lu tetap dilihat jabatannya melekat pada lu. Lu tetap Presiden Republik Indonesia. Malu kalau misalnya dilihat orang mabok. Misalnya presiden lagi mabok, clubbing. Disamperin, Pak Presiden maaf saya tahu ini malam Minggu. Saya tahu Bapak lagi seneng-seneng. Tapi malu Pak, Bapak kan Presiden, Bapak dilihat, bacot. Sampai mabok. Kepala saya pusing. Wapres saya kayak anjing. Lampung lagi bokek, bukan, tapi duit daerahnya nyangkut. Guys, pendapatan asli daerah Lampung tahun 2025 nggak tembus target. Target 4,2 triliun yang masuk cuma 3,3 triliun. Hasilnya, Pemprov Lampung terpaksa tunda bayar di akhir tahun. Kata Bapenda, masalah terbesarnya ada di pajak kendaraan bermotor. PKB cuma tercapai 42%, rendah parah. Padahal sektor lain kayak retribusi dan pajak bahan bakar malah tembus target. Kenapa PKB jeblok? Banyak kendaraan nunggak pajak, ganti pemilik tapi nggak dilapor, daya beli turun dan masih banyak yang cuek bayar pajak. Bapenda bilang, kalau PKB diberesin serius, keuangan Lampung bisa jauh lebih aman. Tahun 2026, Pemprov bakal gaspol, pajak serba digital, samsat jemput bola, dan data kendaraan bakal diintegrasi. Kesimpulannya simple, bayar pajak tepat waktu sama dengan pembangunan Lampung tetap jalan. Menurut kamu, PKB harus dibenahi total atau ada solusi lain? Pas kita baunya cara blokan tadi air mukaan. Enggak, karena topok sendiri. Lepas. Digerakin atuh oleh Pak Kadis. Ini tuh rutin ada ini kan, setiap sekian bulan. Jadi mereka itu mengelola 2 blok yang sana Tasik. Ya. Yang di sini Tasik. Nah, kalau perusahaan yang sana Tasik. Ya.
Sini Ciamis. Kalau kerusakan yang sini, kita warga sini yang membenarkan. Ya ini nih, baut-bautnya nih. Ini pada baru lepasnya nih. Kalau sekarang kan tidak ada mobil masuk, jadi aman. Ini tidak diinjak lagi motor. Memang konstruksinya dulu untuk dilewati mobil? Iya, sampai 5 bulan terakhir kemarin itu masih dilewati mobil. Ya Pak. Satu-satunya ibadah yang baterai di atas kereta di bawah mobil yang dia Ciamis. Ini kayunya udah ganti kan? Kalau kayu udah ganti kan? Iya. Oh udah ganti berapa kali? Ganti kan? Yang rusak nih kan? Oh ini mah kayu baru untuk mati ini. Baru. Sayangnya tidak terpelihara dengan baik. Tuh. Kita sudah menuju Kabupaten Tasik, Manonjaya. Ya. Awas, awas. Kalau menurut saya ini kan kewenangannya kewenangan PT KAI. Pak Budi sebagai Kepala Dinas Pariwisata tidak ada salahnya. Ini menjadi bagian dari situs budaya, yaitu sebuah produk yang diproduk masa lalu yang bisa menjadi salah satu ciri sebuah peradaban. Walaupun peradaban ini dibangun oleh Belanda. Nah, nanti bisa edukasi, ini bisa heritage, di situ bisa dibikin museum kecil, nanti ada sejarah singkatnya, orang bisa jalan ke sini dan ini top banget. Ini wisata banget. Ke sini 2017, mungkin anak buyutnya lah kan. Ya. Jadi sebelum masuk dia hormat dulu lah. Oh ini produk karbonnya. Iya, leluhur mereka. Kita menuju Kabupaten Tasik. Ini nih sayang ya, ini udah pada bolong-bolong. Nah, bolong-bolong. Ini mobil bisa lewat ke sini. Dalam posisi ini seperti ini mobil lewat. Dulu ya. Awas. Belanda itu dulu menjajah. Tapi walaupun dia menjajah, dia memiliki konsep yang bersifat jangka panjang. Peninggalannya masih kita nikmatin. Pertanyaannya adalah, apa yang kita bangun hari ini bisa dinikmatin nggak oleh generasi ke depan? Bolong. Larung. Orang meninggal itu abunya di Larung, di sungai ini. Ini Sungai Purba. Sungai Purba. Batang atapnya lihat. Iya mah tos Tasik ya. Tasik Pak. Aduh. Salam Pak. Salam. Bak sehalus sutra, desiran angin terasa. Dan rembulan menatap riang ke wajah malam asyiknya. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Oke. Rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka. Dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina.
Allahu Akbar. Mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Coba Anda search Madura, orang di atas galon, gimana? Geber-geber motor, minyak dunia naik nggak penting bro. Ada video nih, coba disetel nih. Orang Madura geber motor, knalpotnya gede, disiram bensin atau minyak tanah. Mau minyak dunia berapapun per barel nggak pengaruh. Madura brem, joget di atas galon. Itu jadi concern sebenarnya, Bu. Jadi concern sama. Kalau saya jadi mungkin di Madura jadi pemimpin lah, akan saya hapus pemakaian besi. Maksudnya? Saya akan ganti Tupperware semua. Aku gini, kalau dibilang Madura kok suka nyolong besi, itu aku nggak setuju karena nggak semua orang Madura. Tapi pada kenyataan memang ada oknum, 1.600 oknum kalau salah. Bahkan di Bangkalan sendiri. Dan ini masalahnya nih, ini yang aku. Dulu ada isu Suramadu tuh lama bangunnya, karena baut di bawahnya tuh hilang. Aku gini, kok bisa ya di bawah jembatan? Itu diambil tuh Spiderman apa gimana gitu? Coba di bawah jembatan. Akhirnya Suramadu udah nggak hilang, alhamdulillah. Dibangunlah setelah Suramadu tuh jalanan gelap. Ada tiang listriknya tapi nggak nyala. Tiangnya nggak hilang, kabelnya yang hilang. Coba di Bangkalan di kampungku sendiri gorong-gorong, Pak. Ini jalan trotoar bolong. Gorong-gorongnya diangkut. Beritanya besinya hilang misterius. Nggak misterius, itu ada yang nimbang. Nggak misterius. Itu yang maksud cara nyolongnya tuh yang serem banget, Pak. Benar nggak sih Mas kalau Pak Jokowi itu berasal dari keluarga non-Muslim? Sama sekali tidak benar fitnah itu. Saya malah berpikir kalau orang diserang dengan fitnah sebegini keji, mungkin itu sebuah pertanda bahwa kekurangannya sudah tidak bisa lagi dipakai untuk menyudutkan. Karena itu akhirnya dicari yang sifatnya fitnah. Masya Allah, ini kelewatan. Pak Jokowi itu sholat dan mengimamin dengan baik. Ada yang bilang bahwa Jokowi ini komunis, dan kalau misalnya nanti Jokowi terpilih sebagai presiden, ini dia akan cenderung tunduk kepada kepentingan asing. Kalau dari penilaian Mas Anies, benarkah akan seperti itu nih calon presiden yang didukung oleh Mas Anies? Kita lihat aja dalam perjalanannya selama ini, apakah Pak Jokowi menandakan tanda-tanda orang komunis? Tidak tuh. Dan sama sekali tidak ada. Kalau ada komunis saya pun nggak akan mau bantuin. Kami dari keluarga yang sangat tegas anti komunis. Dan kami punya pengalaman traumatik soal komunis. Saya tidak akan sedikit pun memberikan ruang pada orang yang ada masalah dengan komunisme. Tidak. Dan saya percaya rakyat Indonesia cerdas, kritis, mendengar fitnah-fitnah seperti ini, malah justru berpikir, kalau belum menjadi presiden saja sudah begitu banyak membuat fitnah, kalau belum menjadi itu apa masalahnya nanti? Saya ingin garis bawahi, jangan bandingkan Pak Jokowi dengan kesempurnaan. Karena lawannya Pak Jokowi itu bukan kesempurnaan. Lawannya Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Jadi bandingkan Jokowi dengan Prabowo. Kalau mau bandingkan sholatnya, bandingkan sholatnya. Kalau mau dibandingkan pengetahuan agamanya, bandingkan pengetahuan agamanya. Bandingkan ideologi, bandingkan ideologinya. Jadi dibandingkan keduanya. Media lokal di Indonesia cap kaki 5 tentunya ya, sama media-media di negara luar. Kalau di Indonesia gimana? Menurut media-media di Indonesia, Surat Kabar Indonesia, influencer-influencer cap kaki 5, mereka bilang banjir besar ini diakibatkan oleh apa? Pertama, karena ada deforestasi, penggulungan hutan. Gue gak setuju dengan itu. Menurut gue hutan harus dilindungi. Memang kalau ada orang deforestasi harus ditangkap sih. Yang kedua, karena banyak orang nanam sawit. Apa iya? Ternyata bukan. Bukan karena sawit. Gak ada tuh sawit di Filipina, gak ada tuh sawit di Vietnam. Bukan gara-gara itu, gak nyambung. Ada juga gara-gara pertambangan itu. Aduh, konyol semua lah berita-berita di tanah air kita. Kenapa jadi guys? Apa penyebab utamanya?
Kenapa bisa terjadi banjir besar di Indonesia? Ternyata kalau lu waras, sekali lagi ya, kalau lu bukan korban cuci otak, lu hati-hati lu udah kecuci otak kalau lu termakan media-media palsu, cap kaki 5 itu guys. Kenapa? Karena kalau lu waras, lu bisa berpikir secara saintifik. Lu tahu surat kabar terkenal dari Jepang aja, Nikkei. Nikkei itu tulis, terjadi badai besar di Indonesia, korbannya sangat banyak. Apa karena sawit? Apa karena batu bara? No. Apa yang mereka tulis? Terjadi karena angin ribut. Cyclone. Korbannya ada begitu banyak di Indonesia. Tapi dia juga tulis, Cyclone Senyar bukan hanya menyerang Indonesia. Ternyata menurut Jepang, Vietnam tenggelam, Thailand tenggelam, Filipina tenggelam, Malaysia tenggelam. Karena ada angin siklon, topan badai. Namanya Senyar. Itu jawabannya guys. Oh bukan karena ada orang nanam kelapa sawit. Enggak. Hati-hati lu, dia adu domba lu, hati-hati lu. Kalau lu baca media lokal, lu dicuci otak, udah jelas, lu kena tipu lu. Lu disuruh menghancurkan negara lu sendiri. Tapi kalau lu baca media yang waras, Al Jazeera, Nikkei, Guardian, apa yang mereka bilang? Ini semua terjadi karena angin topan badai terbesar sepanjang sejarah. Jadi guys, intinya banjir besar yang terjadi di mana-mana bukan karena ada orang nanam coklat, nanam kopi, nanam sawit, ayo enggak. Ini fenomena alam yang terjadi karena ada angin ribut, angin badai, terjadi 300 tahun sekali. Ini orang pernah nyulik aktivis guys. Loh, kenapa abu-abu emang iya? Emang iya? Beliau pernah menculik aktivis, makanya dicopot dari jabatan. Katanya, menurut keyakinan saya nih, kalau saya nggak salah ingat pas saya baca, beliau menyalahartikan perintah atasan. Terjadilah nyulik, sempat dibahas di bukunya Pak Habibie. Kaget Pak Habibie, Prabowo ngirim tentara ke arah Pak Habibie. Pak Habibie bingung, nelfon Wiranto, emang kamu ngirim Prabowo ke rumah saya? Kagak, kata gitu. Media tempe busuk ya, kalau misalnya lagi ke pojok, ketahuan belangnya dan nggak bisa mempertanggungjawabkan, pasti ngeluarin drama baru, ya kan? Ini salah satu contohnya ya. Drama-drama yang nggak mutu, macam-macam drama-dramanya SJW Soros itu loh. Ya, contoh-contohnya kalau kemarin sampai jatuh-jatuh di kepala babi. Ini kalau yang drama ini berawal mula ketika si tempe busuk ini mempublish majalahnya dengan motion graphic poles-poles beras busuk. Yang mana akhirnya dari publishannya ini ditindaklanjuti oleh Kementan. Maksudnya adalah kalau memang benar-benar ada hal itu dari investigasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya, yang tidak ada akuntabilitasnya itu, Kementan tuh bisa menindak kalau misalnya hal ini sampai terjadi untuk memperbaiki. Ternyata nggak bisa tuh memberikan informasi sumbernya ya kan, dan karena tidak ada pertanggungjawaban daripada si tempe busuk, dibawalah ke Dewan Pers karena ini kan kebenaran beritanya kayak mana nih. Akhirnya setelah dibawa ke Dewan Pers, nih ya surat keputusan Dewan Pers nih ya merekomendasikan loh ya pada tempe busuk untuk melakukan 5 hal yang mana akhirnya tidak dilakukan oleh tempe busuk. Karena sebab itulah dari apa yang sudah jadi surat rekomendasinya Dewan Pers, karena dikit-dikit kan bersembunyi di balik kebebasan pers ya, sudah apa diberikan sama Dewan Pers rekomendasi nggak dilakukan juga. Makanya Mentan Amran kemarin mengajukan gugatan kerugian imaterial sampai 200 miliar. Nih berdrama karena intinya tuh nggak punya duit. Tuh valuasinya aja ya, itu tempe busuk berapa sih? Mungkin sekitar 180 miliar lah. Dan tau lah ya kan sahamnya lagi jeblok gitu kan ya. Makanya pusing dia nih kalau misalnya sampai gugatannya menteri ini dimenangkan. Jadi mau gimana bayarnya, duit nggak punya gitu loh. Muncullah drama begini lagi. Yang nggak tahu nih akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan nggak gitu loh. Ya biasa. Kalau misalnya tempe busuk itu selalu berdrama. Ya sebenarnya inti-intinya cuman untuk mengalihkan isu aja daripada apa yang terjadi, biar orang lupa, biar apa ndak terjadi lah kelihatannya. Tapi intinya ya ketar-ketir, duit gak ono, tapi dituntut orang sampai 200 miliar. Oh makan. 2 orang tersangka dari 8 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, itu sowan ke Jokowi. Beliau berdua adalah
kebetulan yang paling senior dari semua tersangka yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis. Dan ini menjadi pemberitaan hangat. Apalagi kedatangan mereka diantar oleh relawan Jokowi. Banyak hal yang bisa kita bahas ini ya. Terlepas bahwa itu adalah hak mereka, tetapi memang ada beberapa hal yang justru kalau saya kaitkan secara langsung, ini makin menguatkan bahwa memang ijazahnya itu palsu. Why? Kenapa harus melakukan politik dalam tanda kutip pecah belah terhadap tersangka? Satu. Kenapa harus ada simbol-simbol misalnya penyerahan, meminta maaf dan lain sebagainya? Padahal kalau yakin dengan keaslian ijazah ya selesai begitu saja. Tidak usah didramatisir seperti ini. Nah ini menurut saya menarik. Tapi bagaimanapun ya, tetap perlu kita bahas. Karena kalau tokoh seperti Egy Sujana misalnya, ya tunduk seperti itu, ya tentu kita bertanya, why, what happened with Egy Sujana ya. Begitu saudara sekalian ya. Jadi itu menarik untuk untuk kita bahas lebih lanjut. Bagaimanapun perlu kita bahas lebih lanjut hal seperti ini. Tolong itu di silent ya. Jadi biar dia tidak di sini kita. Oke. Nah, jadi sobat sekalian, kalau kita lihat misalnya pemberitaan ya, jelas mengatakan ya pemberitaan itu. Misalnya gini, saya mau lihat ya pemberitaannya, di volumenya digedein nggak apa-apa, biar jangkauannya bagus ininya ya. Pemberitaan kalau kita buka Egy Sujana ya, Egy Sujana nih, Tempo.co, Egy Sujana temui Jokowi di tengah kasus ijazah palsu. Kemudian Kumparan, Egy Sujana temui Jokowi di Solo. Ya, rupanya Egy Sujana ini kelahiran 3 Desember 1959. Kurang lebih sama tahunnya dengan Rocky Gerung, tapi Rocky Gerung lebih senior sepertinya ya, karena Rocky Gerung tanggal 20 Januari 59. Kemudian partai PKS, karena pada pemilu 2024 memang dicalonkan di PKS di daerah Jawa Timur ya, yang saya tahu. Kemudian ya coba kita bacakan salah satu berita yang ditulis Tempo ya. Oke, kita lihat ya. Ya. Ketua tim pembela ini ya. Berita yang terbarunya, Egy Sujana temui Jokowi di tengah kasus ijazah palsu. Ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Egy Sujana dikabarkan menyambangi kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis sore 8 Januari 2026. Selain Egy, disebut juga nama koordinator advokat TPUA Damai Harilubis ikut menemui Jokowi. Sebagaimana diketahui, baik Egy Sujana maupun Damai Harilubis saat ini berstatus tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi kepada Kepolisian Daerah atau Polda Metro Jaya. Menurut informasi yang dihimpun Tempo, Kamis 8 Januari 2026, pertemuan antara Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan Jokowi berlangsung sore hari secara tertutup di kediaman Jokowi. Di kawasan gang menuju rumah Jokowi bahkan disterilkan dari warga yang ingin berkunjung, termasuk awak media. Saat dikonfirmasi, ajudan Jokowi, Ajun Komisaris Besar Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan bahwa pada Kamis sore itu Jokowi menerima kedatangan Egy Sujana dan Damai Harilubis di kediaman pribadinya. The messenger ya, ternyata he is the messenger ya. Syarif mengatakan keduanya datang untuk menjalin silaturahmi dengan Jokowi. Ya betul, sore hari ini Bapak Joko Widodo telah menerima silaturahmi dari saudara Egy Sujana dan saudara Damai Harilubis, ujar Syarif melalui pesan WhatsApp saat dihubungi melalui ponselnya Kamis sore 8 Januari 2026. Syarif mengatakan keduanya juga didampingi oleh kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, ya, yang menghebohkan, sempat terharu menangis melihat ijazah asli Jokowi katanya.
sempat meraba-raba dan lain sebagainya. Selain itu hadir pula perwakilan dari relawan Jokowi. Mereka didampingi saudari Elida Neti selaku kuasa hukum, saudara Egy Sujana. Pertemuan tersebut turut didampingi oleh Bapak Darmizal selaku ketua umum relawan Jokowi Rejo. Ini Darmizal ini yang dari Demokrat yang dulu ya mungkin ya. Dan Bapak Rahmat selaku sekretaris jenderal Rejo, ungkap Sarip. Namun Sarip tidak menjelaskan lebih lanjut perihal pertemuan Kamis sore itu. Saat Tempo mencoba menghubungi nomor ponsel Egy Sujana dan Damai untuk meminta konfirmasi. Namun hingga berita ini ditulis pada Jumat 9 Januari 2026, Egy Sujana belum merespons pesan yang dikirimkan Tempo melalui WhatsApp, sementara Damai merespons melalui pesan WhatsApp. Beredarnya pemberitaan terkait kehadiran Egy Sujana dan DHL di rumah Jokowi hari ini, maka insan pers amat sangat membutuhkan klarifikasi langsung dari Egy Sujana secara resmi terkait tentang misi Egy yang sebenar-benarnya selaku ketua TPUA, agar tidak terjadi blasting pemberitaan namun blunder sehingga dikhawatirkan berdampak bias dan melahirkan fitnah kepada pihak-pihak lain. Oleh karenanya, sekali lagi butuh klarifikasi langsung kepada Egy selaku ketua TPUA, apakah ada kaitannya Egy selaku TSK atau justru tidak sama sekali. Tulis Damai dalam pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada Tempo Kamis malam 8 Januari 2026. Jokowi bersama tim kuasa hukumnya sebelumnya membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025 perihal tuduhan ijazah palsu. Dari 6 laporan polisi yang masuk, 4 diantaranya naik status dari penyelidikan ke penyidikan, sementara 2 laporan lainnya dicabut. Dalam perkara tersebut, Polda Metro kemudian menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Para tersangka dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama mencakup Egy Sujana, Kurniatri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Mereka dijerat pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP serta pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa. Mereka dijerat pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP serta pasal 32 ayat 1 jungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 jungto pasal 51 ayat 1, pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi intinya sahabat sekalian, pasal-pasal itu memberikan ancaman hukumannya mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun gitu ya. Pada 15 Desember 2025 lalu, penyidik Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah Jokowi dalam perkara khusus. Gelar perkara khusus itu menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk saya hadir di situ ya. Jadi sobat RH sekalian, ya, ini yang harus ya, oke. Ini menarik ya. Ini. Ya, ini sobat era sekalian, kita apa ya yang ingin saya sampaikan soal Egy Sujana ini. Begini. Jadi menarik klarifikasi dari Damai Hari Lubis tadi ya. Oke, jadi begini sobat era sekalian ya. One day ya, saya katakanlah mendapatkan sebuah informasi ya langsung gitu. Intinya adalah ada seorang tokoh ya yang dihormati Egy dan Damai Hari Lubis yang mengatakan bahwa nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa kalau misalnya cooling down, tapi jangan soan gitu ya. Rupanya saya tidak tahu apakah ada perubahan nasihat dari seorang tokoh tersebut atau memang ES dan DHL yang kemudian
mengubah strateginya. Nah, memang kita tidak boleh memfitnah, tetapi begini, kita kan harus melihat kejadian itu dari circumstance-nya, dari environment-nya, dari keadaannya ya. Karena begini, yang menarik adalah kita tahu bahwa yang namanya mereka berdua menjadi tersangka. Isu yang beredar itu sangat kencang sekali, yang mengatakan mereka sudah damai dalam tanda kutip. Mereka sudah apalah ya, ada ya, kalau istilah-istilah masuk angin dan lain sebagainya mungkin tidak layak juga. Kita harus klarifikasi. Nanti saya akan klarifikasi langsung dengan Egy Sujana. But it doesn't mean klarifikasi langsung itu kemudian itulah jawaban sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, tidak begitu. Tentu dia akan menolak mengaitkan ini dan itu, mengaitkan dengan ijazah dan lain sebagainya. Tetapi kita bicara sesuatu yang sifatnya simbolik, ya. Ini kan di tengah hal seperti ini datang sowan ke Solo, yaitu seperti seperti pergulatan antara Raja Pajajaran dan Patih Gajah Mada, atau utusan Pajajaran, atau rajanya atau utusannya. Ketika Dyah Pitaloka kalau nggak salah ya, kan mau diserahkan ke Hayam Wuruk. Ketika di daerah Bubat, utusan dari Jawa Barat ya, Pajajaran mengatakan, ya tolong Hayam Wuruknya menyambut, karena dia menganggap bahwa ya ini orang yang mau dipinang, bukan penundukan. Sementara Gajah Mada nggak mau. Gajah Mada pengen agar mereka ke istana sebagai simbol dari penundukan, karena Gajah Mada kan punya sumpah palapa untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Nah, disitulah terjadi kemudian perang Bubat yang akhirnya ya tidak imbang, karena memang pasukan dari Pajajaran ya tidak dimaksudkan untuk bertempur, tetapi demi membela kehormatan. Nah, itu kan simbolik. Padahal kalau orang mengatakan apalah salahnya, turutin aja kemauan Gajah Mada, ya udah datang aja ke istana. Tapi mereka tidak demikian, karena kalau mereka datang ke istana itu simbol bahwa Pajajaran tunduk. Tapi kalau dia disambut oleh Hayam Wuruk, itu berarti simbol bahwa sebagai tamu dia dihormati, dan sebagai calon mempelai Dyah Pitaloka dihormati. Nah, simbol seperti itu kan bisa kita tafsirkan kepada Egy dan Damai Harilubis yang datang sowan ke Solo. Dalam kondisi tidak ada kasus saja, di mana mereka bukan tersangka dari laporan Jokowi misalnya ya. Datang itu sendiri akan membawa pesan yang kurang baik bagi mereka yang mengkritisi Jokowi selama ini. Dianggap bahwa sudah tunduk, masuk angin dan lain sebagainya. Apalagi ada kasus seperti ini, yang barangkali kasusnya itu bisa dinegosiasikan. Siapa bilang yang takut adalah 8 orang itu? Bisa jadi sebaliknya, yang takut justru Jokowi, kan begitu. Itu yang harus kita pahami ya. Karena itu sobat era sekalian, menurut saya ya nanti kita akan lihat bagaimana selanjutnya. Saya ingin ke Polda Metro Jaya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan narasumber di sana. Ada Dr. Tifa yang kemarin dari Ramdan saya mendengar bahwa dia akan datang ke Polda Metro Jaya. Coba kita akan bagaimana klarifikasi, bagaimana sikap dia terhadap hal ini misalnya. Dan ini hal yang terus terang menarik untuk terus kita cermati ya. Jadi apapun yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Harilubis pasti akan dinilai negatif bagi 6 orang lainnya yang sama-sama dijadikan tersangka, dan dia di klaster 1. Walau sebenarnya saya juga agak mengkritik barangkali kekompakan untuk menghadapi Jokowi, karena from the beginning Egy Sujana dan Damai Harilubis memang orang yang dalam tanda kutip disingkirkan, tidak dibela oleh
baik tim Taka maupun ya Bala RRT tim saya, karena tim saya memang mengkhususkan diri pada RRT saja, Roy, Rismond dan Tifa. Sementara tim sana itu tidak membela Egy dan Damai Hari Lubis karena memang barangkali chemistry-nya nggak jadi. Tetapi sebenarnya kan komunikasi harusnya jalan. Nah karena Egy dan Damai Hari Lubis barangkali ya terkesan disingkirkan atau disepikan atau tidak dikawani ya, akhirnya ya mereka mungkin mencari kawan yang lain justru mereka tidak bisa berkomunikasi dengan 6 tersangka lainnya, terutama lawyer-lawyernya barangkali, dan dia justru disambut oleh kelompok sana. Nah ini yang menjadi pembelajaran bagi kita ya, agar terus saling berangkulan agar tidak lepas, karena yang kita hadapi ini adalah sebuah kekuatan yang punya finansial yang besar. Ini yang kemudian yang harus kita lihat ya. Begitu saudara sekalian ya, saya akan datang ke Polda Metro Jaya dan mudah-mudahan bisa menemui narasumber di sana untuk mengklarifikasi soal ini lebih lanjut. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.